Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ini tadi baru terima tornya ini 1 jam yang lalu ya. Iyalah, sudah mulai acara. Ini temanya nih, title-nya ini bullying dan solusinya dalam perspektif tasawuf. Saya melihat judul ini terlalu luas sekali ya. Karena kalau kita klasifikasikan persoalan-persoalan yang ada dalam bullying menurut perspektif tasawuf, pastinya kita bikin beberapa kategori, kriteria, klasifikasi, klarifikasi, inventarisasi, dan semuanya ini akan mempunyai masalah-masalah yang sangat penting sekali untuk diurai. Terutama istilah bully sendiri itu sebenarnya kan baru muncul sekarang, sejak baru ada medsos. Saya menduga bully itu sarananya adalah medsos, gitu. Dalam pikiran saya sebelum pemaparan Ustadz Dawud tadi. Jadi kalau lemparin batu bukan bully, namanya itu kejahatan atau pemerkosaan, kan gitu. Kemudian juga istilah untuk mendefinisikan bully itu apa. Kalau saya lihat dari penjelasan dari Ustadz Romo Dawud, saya menjadi bingung mendefinisikannya ini. Pemerkosaan, dicubit, dibentak, dimarahi dan sebagainya. Ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, pertama sekali yang harus kita tangkap dulu adalah genusnya apa. Bahasa Arabnya jins ya, atau dalam bahasanya genus. Apakah ini bully ini merupakan satu perilaku? Apakah watak? Apakah kepribadian, apakah merupakan style of life yang sifatnya curiosity atau selalu bikin reseh, ya kan gitu. Ini banyak sekali semuanya itu. Nah ini saya oleh karena itu mohon maaf nanti sekarang saya belum bisa mendefinisikan bully itu apa. Karena saya mesti merenung cukup waktu juga ya, cukup lama juga untuk mencari genus yang tepatnya apa ini. Apakah nanti itu memang itu watak pembawaan warisan genetika atau hasil daripada pergaulan dan pendidikan di masyarakat. Kemudian juga berikutnya seorang pelaku bully, ya. Mesti dijelaskan kenapa seorang berperilaku semacam itu. Kemudian apa yang kita teliti, apa yang dirasakan oleh orang yang melakukan bully itu, apakah dia mendapat kesenangan, kepuasan, apakah mendapat prestis dari teman-temannya sebagai pahlawan barangkali. Kemudian korban, ya berikutnya lagi korban dari perlakuan bullying ya. Bukan stres, kecewa, rendah hati, tapi tadi Ustadz Romo Ustadz Yusuf tadi malah justru semakin semangat, ya itu kan berarti kan berbeda-beda watak orang macam. Ada yang dibully malah menghancurkan semangatnya, dibully malah semakin bangkit lagi, semakin besar tantangan, semakin kencang lagi bangkitnya kan, semakin tantangan semakin. Nah, itu kan persoalan-persoalan harus diinventarisir semuanya. Itu tidak bisa dibicarakan dalam waktu yang sesingkat ini. Kemudian juga nanti penyembuhan, pengendalian, ya, penyembuhan, pengobatan atau rehabilitasi terhadap korban itu seperti apa? Nah, itu juga persoalan yang sulit juga. Kemudian juga si pelaku itu untuk pembinaan anak yang senang membuli teman itu tuh bagaimana pembinaan berikutnya. Itu sangat banyak sekali persoalannya. Jadi artinya bahwa oke, seperti itu. Nanti kita bisa berdialog panjang lagi. Cuman begini,
Saya itu ininya malam Rebo ya, Rebo itu psikologi tasawuf ini tadinya ya nanti bisa kita bicarakan seperti psikologi tasawuf, kita bicara masalah bullying ini juga kita bicarakan, bisa masuk sebagian daripada masalahnya bisa masuk. Artinya bahwa begini, ini ada hadis Nabi yang sangat masyhur sekali yang berbunyi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hampir ini selalu dijadikan bahan pembicaraan di setiap kelompok-kelompok kajian-kajian tasawuf, ya, kajian kepribadian dan sebagainya. Yang ternyata itu setelah dicek itu bukan hadis itu mah, itu hadis Yunani. Tapi nggak ada masalah sekalipun bukan hadis itu yang benar ya benar, nggak ada masalah. Sekalipun yang ngomong orang gila ya. Yang ini apalagi ini seorang filosof ya yang di Yunani yang mengatakannya. Nah, jadi artinya bahwa pemahaman orang mengenal diri sendiri juga tidak semudah itu. Sekarang saya nanya, Anda namanya siapa? Afkar. Anda kenal diri Anda tidak cukup hanya mengenal nama. Termasuk apakah Anda ini juga punya sifat bully enggak? Ya. Ya, kenapa Anda menjadi gemar membuli orang lain? Ya. Apakah ini sifat bully ini memang pembawaan genetika dari asal dari orang tuanya atau memang itu hasil pendidikan? Ini menjadi persoalan filosofis juga. Begini, jadi warisan genetika ini yang menurun dari orang tua ini, orang tuanya rese, anaknya rese juga. Ya, orang tuanya pandai menyanyi, anaknya pandai menyanyi juga. Kewibawaan, kepribadian, watak, etos kerja itu semuanya sama. Jadi persoalan pembawaan ini nanti kita bahas bully sebagai satu pembawaan genetika. Kita bahas malam ini. Jadi begini, dari sejak zaman primitif dulu orang masih hidup di hutan-hutan masih mana, itu sudah teramati oleh mereka bahwa bawaan keturunan genetika ini dapat diamati. Mereka sederhana dengan mata telanjang melihat bahwa anak sama bapak mirip. Betul nggak? Hidungnya sama, matanya, bapaknya hitam ya anaknya hitam, bapaknya putih anaknya putih. Lah, di situ kan menjadi satu kajian yang besar sekali masalah genetika ini. Jadi seperti gini, berapa persenkah sperma bapak dan apa namanya ovum perempuan ketika bertemu, ada berapa jursumat ataupun apa namanya itu bakteri-bakteri ya yang terbawa oleh bapak oleh ibu bercampur, berapa persen pengaruhnya, apakah dominan dari bapak, padum dari ibu. Sampai dikaji juga nanti kita bahas ya, ini singkat saja dulu. Ibunya jangkung, bapaknya jangkung. Apa artinya jangkung? Kemungkinan besar jangkung. Tapi kalau bapaknya jangkung, ibunya pendek, 50-50, misalnya pendek. Mungkin nggak bapak jangkung, ibu jangkung, anaknya pendek. Bisa terjadi, ada distorsi, ada gen yang melompat. Ini kajian genetika nanti bisa kita bahas supaya kita bisa memahami diri sendiri. Nah, memahami genetika Anda juga belum paham kan? Jadi tidak salah barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Ya, artinya tidak sebatas saya mengenal nama. Oke, secara sosiologis saja. Orang belum mengenali dirinya. Baru bisa ngaji sedikit saja, baru 2 ayat sama 2 hadis, bolak-balik ayatnya itu aja. Cuman dia karena pinter bicara sampai akhirnya dia jadi seorang mubarik kesohor, ya sering diundang ceramah, sudah merasa dirinya sebagai ulama khawas. Ya, masuk undangan duduk di kursi depannya diusir sama tuan rumahnya, ya suruh di belakang, ini bentuk tamu terhormat. Berarti dia sendiri tidak tahu posisi di masyarakatnya apa. Jadi pengenalan diri itu bukan hanya dari nama, tapi juga watak, kebiasaan, kemampuan, penyakit, masuk penyakitnya juga. Iya, yang bapaknya ada kanker,
nurun. Darah tinggi nurun. Kolesterol nurun. Diabetes sama menurun. Seperti itu kecerdasan. Umpamanya istri saya hidungnya mancung. Sayanya agak mancung dah ya. Kok anaknya pesek sih? Katanya kalau ibunya jangkung, penyangkung anaknya jangkung. Kalau ibunya mancung, bapaknya mancung, anaknya Mancung. ya kan terjadi. Kalau yang satu mancung pesek, bisa mancung. Kalau mancung bisa pesek juga. Oh berarti dari neneknya dulu kan begitu, dari kakeknya yang dulu. Jadi ini semuanya bahwa DNA itu sendiri, deoksiribonukleik acid ini bisa menelusuri sampai 400 turunan. Ya asal muasalnya itu. Makanya orang sekarang mengerti akan terah dan sebagainya. Jadi nanti ini kita menangani kasus korban dari bullying ini ada dua macam. Ada memang itu memang karena pengaruh pendidikan dan pergaulan. Ada kalanya memang pembawaan genetika semacam itu. Ya kalau macam itu bukan sekarang, dari dulu juga sudah ada. Jadi di masyarakat primitif sendiri juga mereka mengamati. Ada anak-anak yang pendiam sekali. Nanti anak-anak ada yang menurut banget. Ada yang kerja yang rusak aja. Ini mobil saya sering tuh digorisin pakai paku dari ujung ke ujung mobilnya. Apa yang mereka dapatkan? Hanya melampiaskan kegemaran aja kok. Syarat. Ya kan ngecatnya kan 2 juta. Pakai paku ditarik. Nah itu. Kemudian list juga hilang gitu. Nah, itu yang semacam itu. Nah nanti ada teori tentang broken window criminal theory. Nanti bisa kita besarkan juga. Itu kajian tertentu mengapa kriminalitas itu begitu tinggi di perumahan-perumahan yang kumuh. Saya kira mungkin itu saja. Izinkan saya untuk merenung sebentar supaya nanti saya bisa menghimpun penjelasan dari Ustaz Romo, Ustaz Daud tadi untuk mencari jenisnya apa bullying ini. Apakah itu kepribadian, apakah watak, apakah kebiasaan, apa dan sebagainya. Lalu bisa kita definisikan. Sebab kalau tadi seperti saya tangkap dari Ustaz Romo Daud, itu berarti kriminalitas berarti teman-temannya. Sampai pemerkosaan bukan bullying. Jadi artinya mendefinisikan itu kira-kira yang tidak sama jangan masuk. Tapi yang sama harus masuk. Itulah 2 kaidah daripada terminologi. Nanti secara SOP-nya yang harus kita taati semuanya supaya definisi itu bisa diterima oleh banyak orang. Makasih, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.